kamu pernah merasa bahwa sangat sulit bagi kamu untuk berkonsentrasi saat belajar? Merasa sulit untuk fokus mengerjakan satu pekerjaan? Atau kamu berpikir bahwa terlalu banyak kegiatan yang harus dilakukan secara bersamaan, dan hal ini membuat kamu sulit untuk fokus bekerja dengan baik? Ada banyak keributan dan kebisingan di luar sana. Semua terasa terlalu cepat dan berlalu begitu saja. Dan hal ini membuat kamu hanya dapat memperhatikan sebagian dari pekerjaan kamu. Tetapi kamu berpikir bahwa semua orang juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Jika ya, jangan-jangan kamu menyandang ADHD. Apa itu ADHD? ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah salah satu gangguan kesehatan mental. ADHD biasa disebut dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Orang yang menderita ADHD biasanya mengalami kesulitan memusatkan perhatian, menjadi terlalu aktif, dan cenderung bertindak tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. ADHD tidak dapat disembuhkan, namun dengan perawatan yang tepat, ADHD dapat dikendalikan dan pengidapnya dapat hidup dengan normal. Apa sajakah tanda dan gejala ADHD? ADHD umumnya sudah terlihat sejak usia dini, yaitu di kisaran usia 6 hingga 12 tahun. Namun hal ini bukan berarti tidak terjadi pada usia dewasa ya. ADHD juga dapat muncul pada orang dewasa atau biasa disebut dengan adult ADHD. Meskipun begitu, orang yang dewasa dengan ADHD ini jarang menunjukkan perilaku hiperaktif. Menurut buku panduan DSM-5, ada 4 jenis ADHD, yang mana pada DSM-4 hanya 3 jenis ADHD. Penambahan satu jenis ADHD tersebut adalah Inattentive Presentation. Adapun keempat jenis tersebut dari DSM-4 yang kemudian diperbaharui ke dalam DSM-5 adalah Inattentive ADHD, Hyperactive Impulsive ADHD, Combined ADHD, dan Inattentive Presentation. Masing-masing tipe ADHD tersebut dapat menyebabkan beberapa gejala ADHD yang berbeda-beda loh. Anak yang memiliki jenis ADHD inattentive dapat duduk dengan tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda hiperaktif fisik yang jelas, sehingga banyak orang tua yang menganggap anak tersebut bebas dari ADHD. Anak dengan ADHD hiperaktif impulsif dikenal dengan perilaku hiperaktifnya yang konsisten dan disertai dengan perilaku impulsif. Sedangkan ADHD kombinasi atau combined type merupakan kombinasi dari dua jenis ADHD sebelumnya. Jenis combined type adalah paling umum terjadi. Tidak seperti anak yang hiperaktif, pada kasus ADHD kombinasi ini, anak dapat menahan diri dari mengganggu orang lain ataupun berbicara tenang. Beda halnya dengan inattentive presentation. Anak yang mengalami ADHD inattentive presentation ini, yaitu ketika anak tersebut memiliki kriteria preeminently inattentive dan memiliki 2 atau lebih dari gejala ADHD hyperactive impulsive. Sampai sekarang, penyebab ADHD belum dapat dipahami secara jelas karena belum ada penyebab tunggal yang mengidentifikasikan penyebab ADHD. Akan tetapi, para peneliti yang mengeksplorasi kemungkinan di mana ada faktor genetik dan lingkungan yang telah menunjukkan bahwa banyak anak ADHD yang memiliki kerabat dekat juga akan mengalami ADHD. Farmakoterapi ADHD adalah bentuk penanganan penyakit melalui menggunakan obat-obatan. Beberapa contoh obat ADHD antara lain Methylphenidate atau Ritalin dan Dexapetamin. Keduanya memiliki manfaat yang dimana dapat meningkatkan fokus perhatian, mencegah gangguan, meningkatkan kemampuan mereka dan membantu mereka bereaksi dengan cara yang lebih normal. Yang terakhir, mengurangi kegelisahan dan impulsivitas. Parent training. Materi pelatihan tentang modifikasi perilaku melalui peran orang tua tentunya ya. Orang tua merupakan lingkungan terdekat yang dapat membantu anak dengan ADHD, sehingga orang tua perlu belajar bagaimana menangani anak ADHD. Nah, sekarang kamu udah paham kan tentang ADHD? Yuk dari sekarang awasi dan perhatikan gejala dari ADHD. Perhatikan kesehatan mentalmu karena sehat
tidak akan sempurna jika tidak sehat mental. Salam body, mind, and spiritual.